Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Istri Aida dari program studi data dan psikoterapi semester 6 kelas 1. Di sini saya meminta ketersediaan Bapak untuk diwawancara mengenai tugas pimpinan konseling 2. Yang insya Allah saya akan menanyakan beberapa hal seperti profil sekolah, profil konselor, dan lain sebagainya. Sebelumnya Bapak bersedia diwawancara? Ya, silakan. Sebelumnya, apa saja program bimbingan konseling di sekolah ini, Pak? Kalau berbicara program bimbingan konseling ya, itu artinya berbicara tentang program-program yang berdasarkan permendik tentang bimbingan konseling. Pada umumnya ada 7. Yang pertama itu adalah program orientasi. Jadi seorang guru BK harus ikut hadir dalam pelaksanaan program orientasi, yaitu pengenalan sekolah, baik itu pengenalan tata tertib, pengenalan misalnya struktur sekolah, ataupun program-program pengenalan sekolah lainnya. Biasanya itu ada di Matsamat ya, kalau dulu itu PPDB, dan juga kalau dulu itu masa orientasi MOPD ya. Kalau sekarang sebetulnya Matsamat, masa taruh Matsa. Jadi mereka juga harus ikut ambil di sini. Kemudian setelah program orientasi, program bimbingan individu. Kalau program bimbingan individu ini sebenarnya mengikuti keadaan siswa ya. Jadi tidak semua siswa dipanggil, kalau individu kan satu ya. Jadi ketika siswa mendapatkan ada laporan dari guru misalnya, anak ini tiba-tiba di kelas merenung, biasanya dia itu ceria, kemudian dapat laporan dari guru baru dipanggil. Itu biasanya bersifat masalah pribadi ya. Kemudian program bimbingan kelompok. Kalau program bimbingan kelompok ini bisa disebut semi wajib ya, harus diadakan untuk beberapa kelas tergantung dari program kerja. Biasanya kelas 9 diadakannya itu untuk beberapa anak, misalnya terdiri 3-4 dipanggil menyamakan tentang persepsi mereka tentang sekolah itu biasanya. Sekolah memakai visi misi mereka, mau sekolah apa, tujuannya, cita-cita dan sebagainya. Itu lebih ke pengembangan diri biasanya. Kemudian program bimbingan klasikal. Program bimbingan klasikal itu adalah program bimbingan kelas. Jadi guru BK mendatangi kelas, biasanya sesuai request, ada yang dijadwal, tapi berhubung di RSID ini jadwalnya padat ya. Jadi sesuai request, misalnya ada kelas tertentu yang laporan dari wali kelasnya, Bapak mohon maaf kelas saya ini sedang krisis adab terhadap guru misalnya. Maka saya khusus datang ke kelas itu untuk menjelaskan masalah bimbingan, apa itu ada, bagaimana pada guru, konsekuensinya jika tidak memiliki adab terhadap guru dan sebagainya. Itu biasanya sesuai masalahnya ya. Atau kehilangan, biasanya melakukan sidang kelas ya, itu masuk ke kelas. Dan selanjutnya program bimbingan kelas besar. Jadi semuanya dikumpulkan, semua siswa dari kelas 789 dalam satu waktu, dalam satu tempat, dilakukan bimbingan secara masif. Ini biasanya dilakukan pada waktu sholat berjamaah. Kemudian program bimbingan kasus. Bimbingan kasus ini biasanya pada hal-hal tertentu siswa yang dalam tanda kutip istimewa ya. Misalnya nanti itu jarang lagi, atau dapat laporan dari masyarakat dia misalnya merokok, atau misalnya terjadi perkelahian di kelas. Program bimbingan kasus. Selanjutnya ya program bimbingan minat karir dan bakat. Jadi disatukan saja, sebenarnya itu beda, tapi disatukan saja. Program bimbingan minat karir dan bakat. Jadi guru BK bukan dari sekolah, bukan kesan guru BK zaman dulu itu hukum, padahal tidak begitu. Itu juga ada program guru BK itu minat karir dan bakat. Bahkan dalam program orientasi guru BK harus menginventarisir
bakat siswa, kemampuan siswa. Misal dari SD pernah juara apa, harus diinventarisir supaya nanti SMP ketika ada perlombaan oh sudah ketahuan ini anaknya ini. Kemudian minat juga, anak minat di bidang apa, bisa bidang pendidikan, bisa bidang budaya, bisa bidang olahraga. Jadi rangkum semua anak itu. Dan juga karir ya, untuk kelas 3 bimbingan sebenarnya cita-citanya mau kemana. Kemudian dijelaskan nih prospek yang paling bagus buat kamu. Sekarang ini IT sedang bagus, kemudian dalam bidang komputer juga bagus, kemudian dalam bidang media sosial juga bagus. Ambil jurusan-jurusan yang ada ya bisa disebut karir. Ya itulah satu sekian dari banyak program yang ada di media sosial. Lalu masalah yang sering muncul apa? Kalau masalah yang sering muncul itu berhubungan dengan masa COVID ini ya. Kalau masa COVID ini anak itu yang paling masalah itu adalah kehadiran. Jadi selalu ada di setiap kelas itu anak yang tidak hadir dalam 1 bulan itu 3 kali bolos. Bolos itu apa? Atau tidak masuk tanpa panggilan. Itu hampir selalu ada. Dan ada juga yang sampai seminggu apa? Itu biasanya kinerjanya wali kelas kan. Ini wali kelas yang ini sudah tidak masuk selama 3 hari. Setelah dari wali kelas ditangani, wali kelas tidak mampu, baru ke guru BK. Lainnya ada seperti misalnya kasus bermesraan dengan mengunggah ya konten biasanya konten media sosial dengan bermesraan atau memposting hal-hal yang tidak seharusnya seperti seorang siswa seperti merokok atau memposting logo-logo gangster, memposting minuman yang ya tidak layak diposting sebagai seorang siswa. Tapi paling banyak kehadiran. Kebanyakan siswa itu beranggapan dengan guru BK itu tempat sebagai masalah. Menurut Bapak, bagaimana untuk menghapus anak-anak tersebut? Ya, itu memang harus dihapuskan ya, karena tidak itu saja kerja guru BK. Salah satunya dengan masuk ke dalam kelas, bimbingan klasikal tersebut. Dari Matsama dijelaskan bahwa Bapak di sini bukan pekerjaan cuma mencukur, ya, mulai dari orientasi ya, yang mulai program kerja lagi. Dari orientasi dijelaskan Bapak begini. Bahkan baru saja diadakan program bimbingan dan juga sertifikasi prestasi akhlak Quran. Itu yang harusnya guru BK. Malah kan seharusnya guru BK harusnya yang mungkin berkelahi apa. Tidak, ternyata anak yang punya hafalan Quran, ini ada programnya silakan. Guru BK yang buat programnya, yang buat rumusannya. Kemudian setelah pelaksanaan dan lain-lain. Misalnya perlombaan ya, guru BK disangkut pautkan seperti aksioma, kemudian porseni. Guru BK juga ikut ambil di sana. Bahkan beberapa siswa udah langsung datang ke guru BK, Pak, tolong saya daftarin anu. Jadi dipanggil itu anaknya bukan otomatis masalah, bukan, tapi dipanggil barusan apa? Oh biasa jadi misalnya calon perwakilan ITS Arosia buat kelompok poli. Nah, otomatis anak-anak sudah termindset begitu alhamdulillah. Karena dari awal orientasi sudah dijelaskan. Selanjutnya, apakah pernah ada kasus yang tidak bisa diatasi kemudian ditindaklanjuti? Ya, itu kasus pernah ya kasus masalah sebenarnya dari pribadi siswa itu sendiri, dari efektivitas belajar. Biasanya kan guru BK punya batas 3 kali ya. Ketika efektivitas belajar itu misalnya kehadiran, kemudian efektivitas dia di kelas itu tidur terus, atau pekerjaannya itu ke kamar mandi terus, setelah dipanggil orang tuanya dipanggil, pada itu dilakukan bimbingan sampai 3 kali, ternyata tidak ada perubahan ya. Itu dari faktor anaknya sendiri, padahal sudah dijelaskan ini kamu harus begini, pengertian sudah, ancaman sudah, sanksi sudah, ternyata tidak diarahkan ke koordinator BK atau kepala sekolah. Dan kepala sekolah urusannya adalah orang tua dan surat pernyataan. Kalau kamu masih alpa terus ya bayangkan harus siap menanggung konsekuensi. Jadi beberapa hal diserahkan ke kepala sekolah. Sebenarnya hal-hal sederhana namun si anak itu tidak ada perubahan. Ada hambatan kalau misalnya Sebenarnya hambatan di sini fasilitasnya
misalnya dalam Permendikbud tahun 2004 tentang guru BK itu sudah jelas guru BK itu harus punya ruang sendiri, administrasi sendiri, bahkan komputer sendiri. Bahkan di ruang BK pun ada tiga ruang lagi, gitu. Ruang bimbingan individu, ruang bimbingan kelompok, dan ruang tamu. Nah seperti ini kan ruang tamu. Dan ada ruangan lagi seharusnya disekat-sekat. Tapi mengingatkan janganlah sekolah swasta yang bonafit, ya, yang bonafit juga tidak sampai ke sana. Jadi rata-rata sekolah masih menganggap guru BK itu bukan dari guru BK sendiri ya. Kesulitan itu dari sekolah menganggap guru BK itu tugasnya ngurusin kasus. Sehingga kalau ada apa-apa bilang kepala sekolah sendiri. Kalau ada apa-apa ikut komputer kayak misalnya. Atau misalnya wali kelas masih terlalu mengandalkan BK dalam masalah kasus. Nah, seharusnya memonitoring keadaan siswa, memonitoring kehadiran itu kan wali kelas. Tahu-tahu siswa itu sudah 1 bulan saja tidak hadir kan, jadi guru BK data ya. Kenapa baru dikasih tahu sekarang? Kemudian siswa ya tahu-tahu pendiam, tahu-tahu gak mau masuk sekolah karena pendiamnya sudah 1 bulan misalnya di sekolah. Ternyata ya dari wali kelas. Jadi jalur koordinasinya yang saat dianggap guru BK langsung, seharusnya wali kelas ikut dipanggil tidak datang, membuat surat panggilan orang tua juga tidak datang, nah, tidak ada pilihan lain, harus diisi. Hampir sebulan sekali, sebulan 2 kali, alhamdulillah bulan ini gurunya bulan Februari itu kelas 9. Masalah kehadiran juga. Lalu kesan selama menjadi guru BK. Kesan dulu ya. Kalau kesan Bapak lebih ke pribadi berarti ya. Memang cita-cita Bapak dari dulu mengarahkan siswa. Kemudian kesan dari Bapak sebagai guru BK ya. Guru BK itu sebenarnya mengutip dari perkataan kepala sekolah kemarin, jantungnya sekolah. Kalau guru BK tidak ada, maka penanganan kasus, penanganan orientasi, penanganan minat, karir bakat semuanya berantakan semua. Cerita karir bagian teknik, ada cerita bimbingan akhlak, gak ada yang lulus. Cuma di kelas itu pun guru yang menyampaikan 5 menit 10 menit sekenanya. Tapi begitu ada guru BK semuanya dapat. Jadi alangkah baiknya guru BK ini tidak dianggap sebagai guru sampingan, tapi justru guru yang harus sama derajatnya. Sama kepentingan seperti guru-guru. Beberapa sekolah menganggap bahwa guru BK itu nggak apa-apa, gak usah masuk kelas aja lah. Guru BK standby aja di ruangan. Salah sih. Bagusnya guru BK diberi keluasan juga untuk menghadapi anak. Kemudian untuk masuk ke dalam kelas juga untuk membimbing anak baik secara individu maupun secara kelompok. Lalu motivasi Bapak nih atau harapan Bapak untuk kedepannya, khususnya bagi calon yang insya Allah kedepannya bakal mengikuti jejak Bapak, motivasinya. Guru BK itu sebenarnya guru BK kenapa sedikit ya, terasa oleh Bapak mental itu benar-benar diuji. Jika kita tidak sebelumnya memiliki pengalaman menjadi konselor, maka kita akan kalah oleh anak. Karena kita guru, mau tidak mau kita guru harus bisa membimbing anak. Mungkin ada istilah ini dari barat ini, guru adalah teman. Bapak tidak setuju, guru itu lebih dari itu. Guru itu mendoakan muridnya, membimbing muridnya, mengarahkan muridnya, dan teman tidak melakukan itu. Kalau kita kalah, misalnya disentak sama anak sedikit, udah ngurung-ngurung bahasa Sundanya, udah kalah gitu. Atau misalnya ada anak nangis karena curhat masalahnya, kita galau anak itu, kita jadi ikutan galau gitu. Justru harus bisa menjadi posisinya kuat gitu, seperti tiang besi yang diterpa angin apapun kuat, bahkan bisa menaungi, bayangan itu bisa menaungi. Si anak punya masalah ini, kadang ada emosi juga gitu, melihat anak pantesan gurunya lapor Anda, ternyata menghadapi guru BK saja ngomongnya gak benar, raut wajahnya gak benar, kemudian tingkah lakunya gak benar. Kalau ketemu seperti itu mungkin udah jengkel duluan. Yang kuat-kuat ya, dari sekarang banyak cari pengalaman. Bahkan pengalaman gratis juga gak apa-apa, datang ke sekolah. Bapak, saya ingin, kalau memang fokus calon atau mau ke sana gitu ya, main istri mau ke sana, belajar konseling secara gratis juga Pak. Datang ke sekolah, mau coba konseling.
didampingi oleh gurunya atau masih sendiri apa. Biasanya guru-guru senang seperti itu. Ada yang mau, ada yang berani dari mahasiswa berkarya. Itu harus kuat mental. Dan yang kedua harus kuat juga secara struktur. Karena kadang guru BK ini bukan hanya kelas dengan murid, tapi kelas juga dengan guru. Karena tidak semua guru berkarakter sama. Ketika kita menanggapi seorang anak, gitu, misalnya di kelas 7A misalnya, begitu kita menanggapi anak begini, ternyata wali kelasnya cerita, dia tidak mau dibegitukan anak itu. Anak ini sudah syukur bisa masuk, udah buat surat pernyataan dulu aja, kita lihat proses, nggak mau, saya anaknya tuh itu udah berat, halapan udah banyak, udah keluarin aja, nah, ada yang seperti itu. Kemudian kelas juga dengan manajemen gitu ya. Dan yang paling utama ya harus sabar-sabar, yang namanya guru itu memang diperlakukan secara rakyat juga bukan ya. Bapak bilang begini, zaman dulu karir guru itu sangat bagus. Seperti honorer 2 tahun 3 tahun bisa diangkat jadi PNS. Mungkin zaman dulu tahun 80. Atau sertifikasi ya, zaman dulu Pak Kapolri. Sekarang terutama yang ngajar 2014 ini harus siap-siap menjadi honorer dalam waktu yang lama. Gaji ya segitu adanya ya, bahkan jauh di bawah UMR. Dan perlakuan negara mungkin kepada guru-guru honorer ini masih jauh. Karena itu kalaupun mau fokus jadi guru BK, coba cari sampingan lain yang bisa memenuhi, yang mengikuti sejaman. Misalnya ibu mau dagang online, jadi reseller produksi, atau punya sampingan lain ada di tempat lain yang bisa memenuhi. Karena tidak dipungkiri juga guru itu perlu pasar, perlu penghasilan. Jadi jangan mengandalkan guru BK ini, kalau guru BK dianggap sebagai penghasilan maka tidak ikhlas jadi guru. Tapi kalau guru BK ini dijadikan sebagai ibadah, lahan ibadah, maka gaji itu tidak ditutup. Justru ada jalan lain itu selama. Karena ini sudah dianggap lahan ibadah, bekerja semaksimal mungkin, penghasilan sudah menanti. Tinggal kalau penghasilan bagian dunianya, jadi guru BK bagian akhirat. Mungkin kita terima kasih telah bersedia dengan belajar. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.